Shalom guys, hari ini kita ketemu lagi di ibadah online Youth for Christ. Walaupun kita di tempat yang berbeda, saya harap kita bisa beribadah dengan baik. Mari persiapkan hati kita mau datang menghampiri Tuhan, kita mau menyembah, mau memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala kesetiaan-Mu Tuhan, buat segala kasih-Mu yang Kau limpahkan buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahkan sedetik pun Tuhan, Kau gak pernah tinggalin kami sendirian. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, buat bukti cinta-Mu buat kami Tuhan. Saat ini, Kau mau memberikan waktu kami, Kau memberikan hati kami Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan penuh
segala kebaikan yang Tuhan limpahkan buat kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu, buat segala apa yang udah Kau beri buat kami Tuhan, buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat segala kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami gak bisa balas apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan, saat ini Kau membuka hati kami Tuhan, Kau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Walaupun kami di berbeda tempat Tuhan, tapi biar kasih-Mu, biar hadirat-Mu Tuhan gak dibatasi tentang itu Tuhan. Terima kasih waktu ini Tuhan, sekarang ini Kau mau serahkan Tuhan yang beracara. Tuhan berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, anak muda dimanapun kalian berada. Sore hari ini saya ingin menyapa kita semua. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah membawa kita di dalam hadirat Tuhan, di dalam penyembahan tadi. Siapa yang diberkati dengan hadirat Tuhan yang kita sama-sama rasakan hari ini? Boleh lambaikan tangannya dari rumah. Haleluya. Saya merasakan Tuhan hadir menjamah dan melawat kita semua. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema salib adalah kasih karunia. Dan mari kita lihat Alkitab kita. Persiapkan Alkitab dan catatan jika ingin mencatat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan satu ayat firman Tuhan lagi di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Minggu-minggu ini kita memasuki Minggu Paskah, di mana hari Jumat kemarin kita memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib, dan hari Minggu besok kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang membuktikan bahwa Allah kita bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi Dia juga 100% Allah, 100% manusia dan juga 100% Allah. Kita memiliki iman yang tidak sia-sia karena kita menyembah kepada Allah yang benar. Yang sepakat katakan amin. Dan masih juga dalam suasana yang tidak begitu baik yang sedang kita alami saat ini karena virus corona yang masih tersebar, yang belum tertangani dengan baik. Sehingga kita hari ini masih beribadah secara online, tapi gak apa-apa, gak memutuskan atau tidak membuat kita jadi kehilangan semangat dan kehilangan iman, tapi kita terus berapi-api untuk mencari Tuhan. Haleluya. Dan saya merenungkan dari kejadian atau keadaan yang sedang kita alami saat-saat ini, bahwa minggu kemarin, 2 minggu yang lalu saya mengatakan bahwa hari-hari ini kita banyak melihat orang-orang yang takut. Nah, tetapi selain daripada saya melihat banyak orang yang takut, saya juga melihat ada hal yang lain lagi, yaitu orang juga mengalami, selain takut adalah mengalami pikiran, juga banyak mengeluh. Itu yang terjadi di hari-hari ini. Kita melihat banyak orang mengeluh. Kenapa? Karena dampak yang ditimbulkan dari virus corona ini dan himbauan dari pemerintah untuk social distancing, juga pemerintah membatasi untuk kita tidak mengadakan mudik tahun ini supaya tidak melakukan penyebaran, karena kita nggak tahu kita membawa penyakit corona tersebut atau tidak. Dan maka dari itu, supaya penyakit ini tertangani, pemerintah menghimbau kita semua untuk tidak mudik. Dan yang menjadi
permasalahan adalah orang-orang yang bekerja di kota-kota besar yang hari-hari ini perusahaannya tutup atau tempat pekerjaannya tutup karena bangkrut, karena sepi, karena corona ya. Dan mereka nggak bisa pulang karena himbauan dari pemerintah untuk tidak pulang. Tapi mereka juga bingung bagaimana mereka akan hidup di kota besar dengan tidak ada penghasilan. Dan juga keluhan-keluhan yang lain yang saya lihat dari orang-orang terdekat saya, dari teman-teman saya, dari teman-teman sosial media yang saya lihat, mereka membuat status atau story di WhatsApp atau Instagram, keluhan bahwa mereka nggak bisa keluar, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, saya mau katakan bahwa kita nggak bisa memilih keadaan apa yang akan terjadi di hidup kita, tapi kita bisa memilih untuk memiliki respon yang baik. Karena kadang fokus kita itu menentukan atau membawa kita ke hal-hal yang tidak terduga. Contohnya adalah ketika kita fokus terhadap kesusahan atau permasalahan, maka itu secara otomatis akan membawa kita kepada respon yang salah. Kita mengeluh, kita mungkin akan bertindak yang kriminal, dan itu adalah akibat yang ditimbulkan dari fokus yang salah. Lalu sebaliknya, kalau kita fokus kepada kebaikan Tuhan, kepada kasih Tuhan, maka itu akan membawa kita untuk tetap bersukacita dan bersyukur. Yang sepakat katakan amin. Nah, 2000 tahun yang lalu Yesus menyatakan dirinya, menyatakan cintanya lewat karya penebusan di kayu salib. Yesus gak cuma mati buat semua orang percaya, tapi Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Yang ditebus bukan hanya engkau dan saya, tapi seluruh umat manusia. Tetapi yang menerima keselamatan adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Bahkan fakta yang Alkitab katakan, karya keselamatan ini sudah dirancang ketika awal manusia jatuh dalam dosa. Ada satu nubuatan yang dinubuatkan di dalam Alkitab, yaitu tentang keturunan si perempuan atau Hawa itu akan menginjak kepala dari ular. Itu adalah nubuatan tentang karya keselamatan. Dan saya mau katakan sore hari ini, salib adalah kasih karunia Allah. Kenapa? Karena kasih karunia itu adalah sesuatu yang tidak layak untuk kita terima, namun kita menerimanya. Karena gak ada manusia yang benar-benar layak untuk menerima keselamatan, tetapi lewat karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, semua manusia menerima kasih karunia ini. Dan saya mau katakan sore hari ini adalah salib adalah kasih karunia Allah. Dan kita akan belajar, saya ingin share ada 2 respon yang harus ada waktu kita tahu kita menerima kasih karunia. Kita menerima kasih karunia. Waktu kita tahu kita menerima kasih karunia, yang pertama respon kita adalah bersyukur. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai 19, perikop tentang 10 orang kusta. Saya akan baca bagi kita semua. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kita lihat tadi di dalam perikop ini ada 10 orang kusta yang sakit dan disembuhkan Tuhan Yesus. Tapi hanya satu yang kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah.
Tadi di ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Dan kita melihat respon orang yang kembali kepada Yesus ini. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Apa yang ditunjukkan oleh orang ini sebagai respon dari orang ini menerima kesembuhan daripada Tuhan? Yaitu orang Samaria yang kembali kepada Yesus ini sujud tersungkur, kata Alkitab di ayat yang ke-16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, kata Alkitab. Bandingkan dengan respon kita waktu kita menerima keselamatan. Adakah kita bersyukur atau kita biasa saja? Waktu kita tahu 2000 tahun yang lalu ada seorang yang bernama Yesus Kristus yang mau mati buat saya dan kamu, bagaimana responmu? Ketika kamu tahu hal tersebut, ini hal yang paling sweet, hal yang paling manis, hal yang paling romantis yang dilakukan seseorang, yaitu berkorban nyawanya bagi orang lain. Itu yang Yesus lakukan untuk kamu dan saya. Apa responmu ketika kamu tahu hal ini? Apakah kamu bersyukur atau biasa saja? Karena tadi pengertian kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak untuk kita terima, tapi kita menerimanya. Dan dari hal ini kita melihat sikap dari orang Samaria yang disembuhkan Yesus tadi, sujud tersungkur. Respon kita ketika kita tahu bahwa kita menerima kasih karunia adalah kita harus bersyukur terhadap karunia yang kita terima tersebut. Kita harus bersyukur terhadap kasih karunia yang kita terima. Karena kasih karunia adalah sesuatu yang sebetulnya tidak layak untuk kita terima, tapi itu kita terima lewat karya Yesus Kristus di kayu salib. Dan mari, tadi saya katakan di awal bahwa apa yang jadi fokus kita akan membawa kita kepada sikap-sikap yang tidak kita duga. Fokus kita apa? Kebaikan Tuhan, maka kita akan bersyukur. Tapi kalau fokus kita adalah kesusahan, permasalahan hidup, maka kita akan mengeluh di hidup kita. Maka dampak yang akan kita alami di hidup kita, respon yang kita akan tunjukkan adalah banyak mengeluh, atau mungkin akan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Dan ini respon yang pertama yang kita pelajari hari ini, bahwa yang harus kita lakukan adalah ketika kita tahu kita menerima kasih karunia, kita wajib untuk bersyukur. Seperti satu orang yang disembuhkan Yesus tadi dari 10 orang kusta. Yang 9 gak tahu pergi kemana, tapi satu ini benar-benar tahu bahwa apa yang harus dilakukan. Dan sore hari ini saya mengajak kita semua untuk mengerti apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita, yaitu kita harus bersyukur. Lalu respon yang kedua, yang terakhir, mengasihi Tuhan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Perikopnya tentang Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, respon yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita sadar kita menerima kasih karunia adalah mengasihi Tuhan. Dan tadi kita melihat dari perikop di pasal 19 tentang Zakeus. Ada pemungut cukai yang bernama Zakeus, seorang yang dibenci banyak orang karena pekerjaannya. Kenapa? Karena pemungut cukai itu bekerja untuk orang Romawi
yang waktu itu sedang menjajah orang-orang Yahudi. Jadi dia dibenci karena dia bekerja kepada orang Romawi. Hal ini sama aja dianggap sebagai pengkhianat. Zakius dianggap sebagai pengkhianat, dan juga yang dilakukan oleh Zakius adalah dia bekerja secara tidak benar, memeras orang-orang yang ada waktu itu dengan dipungut cukainya begitu besar. Makanya tadi di ayat yang ke-8 dan 9, di ayat yang ke-8 ya khususnya menjelaskan bagaimana respon Zakius ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu mengembalikan apa yang dirampas secara tidak benar dari pekerjaannya kepada orang-orang yang dia rampas. Dan apa yang dibutuhkan dan dirindukan oleh seorang yang bernama Zakius ini? Seorang yang bernama Zakius ini merindukan penerimaan. Dia menginginkan sekali penerimaan dari orang lain. Karena saya katakan bahwa Zakius ini orang yang gak diterima sama sekelilingnya, bahkan dibenci karena pekerjaannya. Dan waktu Yesus hadir di situ, dia memanggil Zakius, "Zakius, segeralah turun karena aku harus menumpang di rumahmu." Ada sesuatu yang terjadi di hidup Zakius, ada perubahan yang terjadi di hidup Zakius ketika Zakius menerima penerimaan dari Tuhan. Ketika Zakius menerima bahwa dia diterima oleh Tuhan, mengalami bahwa dia diterima oleh Tuhan. Yang terjadi adalah respon Zakius, yaitu mengasihi Tuhan. Dengan apa dia mengasihi Tuhan? Ayat yang ke-8 tadi menjelaskan bahwa Zakius mengasihi Tuhan dengan cara mengembalikan seluruh rampasan yang dia rampas dari orang-orang yang dirampasnya. Sekalipun Zakius melakukan hal ini bukan permintaan Yesus. Yesus gak meminta supaya Zakius kembalikan semua hasil rampasan. Tuhan Yesus gak meminta. Tetapi saya percaya apa yang dilakukan oleh Zakius ini adalah hal yang menyukakan hati Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Waktu kita tahu kita menerima kasih karunia, sesuatu yang tidak layak untuk kita terima tapi kita menerimanya. Apa yang kita lakukan sebagai respon hidup kita? Saya mau katakan sore hari ini, tidak ada hal yang paling sebanding untuk membalas kasih Tuhan selain daripada kita juga mengasihi Tuhan. Maka dari itu saya ajak kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan kita taat, dengan kita lebih setia kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kasih Tuhan yang dinyatakan 2000 tahun yang lalu itu sudah cukup. Sudah sangat cukup, terlebih dari cukup. Dan kalau yang nyawanya saja yang paling berharga di hidupnya ia berikan bagi kita, apalagi hal-hal yang kecil yang kita inginkan, yang kita rindukan atau kita butuhkan. Jangan jadikan doa kita yang tidak dijawab atau belum terjawab Tuhan menjadikan kita tidak mengasihi Tuhan. Jangan jadikan keadaan yang sulit yang Tuhan izinkan untuk kita alami di hidup kita untuk kita berhenti mengasihi Tuhan. Karena kasih-Nya 2000 tahun yang lalu yang dinyatakan lewat penebusan di kayu salib sudah cukup bagi kita semua. Dan mari kita belajar dari firman Tuhan sore hari ini. Ada 2 respon yang harus ada di hidup kita waktu kita tahu kita menerima kasih karunia. Yang pertama, kita harus bersyukur. Yang kedua, kita mengasihi Tuhan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat cinta-Mu yang begitu luar biasa di hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami 2000 tahun yang lalu untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih untuk kasih karunia ini Tuhan. Untuk sesuatu yang sebetulnya kami gak layak untuk menerimanya, tapi kami menerimanya lewat Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur dan ajar kami untuk punya respon yang benar. Ketika kami tahu bahwa kami menerima kasih karunia, kami mau Tuhan senantiasa mengucap syukur, senantiasa bersyukur di hidup kami. Dan kami juga mau belajar untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia, kami mau sungguh-sungguh mengiring Engkau
apapun yang terjadi di hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan ini di setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar malam hari ini Tuhan. Biar ini menjadi rema dan boleh bertumbuh di hidup anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami terus berdoa buat bangsa ini, buat pemulihan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan, termasuk memulihkan keadaan bangsa kami dari wabah pandemi corona, juga krisis ekonomi. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Iman kami tidak goyah Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa ini. Berkati negeri ini Tuhan, berkati pemerintahan, berkati seluruh petugas kesehatan, tenaga medis, dokter-dokter, perawat yang menjadi garda terdepan dalam penanganan virus COVID-19. Perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, hikmat-Mu ada bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, Gembala sidang di tempat ini Tuhan, pimpin dan terus beri hikmat, pewahyuan dalam penggembalaan di tempat ini. Berkati seluruh anak Youth for Christ. Hamba-Mu percaya Tuhan, ketika mereka sungguh-sungguh kepadamu, maka Engkau akan menuntun langkah hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Mari angkat tangan kita sama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati orang tuamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan orang tuamu, Tuhan memberkati sekolahmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati cita-citamu. Apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan, diperbuat Tuhan, berhasil. Engkau adalah garam dan terang bagi dunia. Engkau adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan utus untuk menjadi berkat. Tangkap dan terima berkat ini, bagikan bagi sekelilingmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya.